Dahulu kala, di wilayah Sumatera Selatan, berdirilah sebuah kerajaan besar yang makmur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, bernama Prabu Srunting. Ia dicintai rakyatnya karena memerintah dengan hati yang lembut dan perhatian. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan mengalami kemakmuran selama bertahun-tahun. Sawah-sawah menguning, ladang-ladang subur, dan air mengalir jernih melalui sungai-sungai kecil yang menghidupi tanah dan rakyatnya. Namun, kemakmuran itu tidak bertahan lama. Tanpa diduga, musim kemarau panjang melanda negeri tersebut. Hujan tak lagi turun, tanah menjadi kering dan tandus. Air sungai-sungai kecil surut hingga hampir menghilang. Ladang-ladang mulai mati, hasil panen gagal, dan rakyat menderita kelaparan. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Prabu Srunting memanggil semua penasihat dan tokoh spiritual kerajaan untuk mencari solusi. Namun, tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban pasti tentang bagaimana cara mengakhiri kemarau panjang ini. Dalam keputusasaannya, Prabu Srunting memutuskan untuk bertapa dan memohon petunjuk kepada para dewa. Ia meninggalkan istana menuju gunung tertinggi di wilayah kerajaan dengan tekad tidak akan kembali sebelum mendapat jawaban. Selama 7 hari, 7 malam, sang Prabu berdoa dan berpuasa di puncak gunung yang dingin, memohon pertolongan bagi rakyatnya. Pada malam terakhir tapanya, Prabu Srunting mendapatkan penglihatan. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang dewa bersinar terang yang membawa pesan penting. "Wahai Prabu Srunting," kata dua itu, "kami, para dewa, mendengar doamu. Di kaki gunung ini tersembunyi sebuah batu besar yang menutup aliran air suci. Jika engkau membelah batu tersebut, air akan mengalir deras dan membawa kehidupan kembali ke tanahmu. Namun, ingat, ada satu syarat. Jika ada yang mencoba menguasai aliran air ini, demi keserakahan pribadi, bencana besar akan melanda kerajaanmu." Pagi harinya, Prabu Srunting kembali ke istana dengan semangat baru. Ia segera memanggil para rakyatnya dan menceritakan pesan yang diterimanya dari dewa. Bersama-sama, mereka menuju kaki gunung, tempat batu besar yang dimaksud berada. Perjuangan untuk membelah batu tidaklah mudah. Prabu Srunting, dengan kekuatan dan tekadnya, memimpin rakyatnya bekerja keras siang dan malam. Mereka menggunakan berbagai alat, berdoa, dan saling menyemangati satu sama lain. Hingga akhirnya, setelah upaya yang penuh kerja keras dan doa yang tiada henti, batu itu mulai retak. Dari celah kecil di batu, air jernih mulai merembes keluar. Air itu kemudian mengalir semakin deras, membentuk aliran sungai besar yang megah. Rakyat bersorak kegirangan. Aliran air baru itu menghidupi sawah-sawah mereka, mengisi kembali sungai-sungai yang kering, dan menyuburkan ladang mereka. Prabu Srunting menamai sungai tersebut dengan nama Musi, sebagai lambang kehidupan yang terus mengalir. Kerajaan pun kembali makmur, dan rakyat hidup dalam kebahagiaan serta kesejahteraan. Namun, di tengah kemakmuran itu, ada beberapa orang kaya di kerajaan yang dipenuhi keserakahan. Mereka merasa bahwa aliran air yang begitu melimpah harus dikuasai untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan penuh tipu daya, mereka berencana membendung sungai Musi dan mengalihkan alirannya agar hanya menguntungkan ladang mereka sendiri. Mereka membangun bendungan besar di tepi sungai tanpa sepengetahuan Prabu Srunting dan rakyat lainnya. Tak lama kemudian, amarah dewa yang memberikan berkah air itu membara. Langit yang tadinya cerah berubah gelap gulita. Angin kencang dan gemuruh petir menggelegar, diikuti oleh hujan deras yang turun tanpa henti. Sungai Musi meluap, menghancurkan bendungan buatan para orang serakah itu.
Banjir besar melanda seluruh wilayah dan membawa kehancuran pada apapun yang mereka bangun demi kepentingan pribadi. Para pelaku yang serakah menanggung akibat perbuatan mereka. Sementara rakyat lainnya berusaha menyelamatkan diri. Ketika hujan reda dan air mulai surut, Prabu Serunting menyampaikan pesan kepada rakyatnya. Ia mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kesucian dan keberkahan Sungai Musi. Sungai ini bukanlah milik siapapun, melainkan milik seluruh rakyat yang hidup di bawah naungannya, ujar Prabu Serunting dengan penuh kebijaksanaan. Jangan pernah biarkan keserakahan merusak berkah yang telah diberikan oleh para dewa. Sejak saat itu, Sungai Musi menjadi simbol kehidupan, kesuburan, dan pelajaran bagi setiap orang untuk hidup dengan rasa syukur dan menjaga keseimbangan alam. Rakyat hidup berdampingan dengan sungai, menjaga dan merawat aliran air yang tak pernah kering, mewariskannya kepada generasi berikutnya dengan rasa hormat dan kesadaran bahwa air adalah anugerah yang harus dijaga. Demikianlah asal-usul Sungai Musi yang terus mengalir dengan kejernihan dan kekuatan, menyatukan kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan hingga saat ini.